Nah, setelah kita ganti dengan baterai 18650 T2 pieces, seperti ini dia mainnya teman-teman, biasa saja. Walaupun tegangannya di maksimum di 4,2 volt ya teman-teman. Dari yang diminta baterai sebelumnya 4,8 volt. Oke, mantap ya teman-teman, tidak ada gangguan sedikit pun. Dia lancar-lancar saja ya. Nah, silahkan tonton dan simak cara pengupgradean baterai dengan menggunakan baterai 18650 ya. Assalamualaikum sahabat hobiku. Nah, ini dia RC Rock Crawlernya, RC penjelajah batu yang penjualannya terbanyak di masanya ya teman-teman. Nah, di perjumpaan kita kali ini teman-teman, kita akan coba mengupgrade baterai RC ini yang bawaannya itu memakai baterai dengan tegangan 4,8 volt. Kita rubah menjadi 4,2 volt dengan menggunakan baterai 18650 2 pieces ya teman-teman. Nah, ini dia tidak bisa hidup ya teman-teman, karena baterainya itu saya rasa sudah tidak layak lagi kapasitasnya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana jenis baterai dari RC ini ya. Terlebih dahulu akan kita buka ya teman-teman. Nah, seperti ini dia, memakai 4 pieces baterai yang kecil. Kalau saya membilangnya ini anakan baterai 18650 ya, di tegangan 4,8 volt teman-teman. Nah, yang seperti ini. Tapi teman-teman, baterai yang seperti ini cenderung sekali itu cepat habis ya dari pabrikannya, karena ini sangat ringan bobotnya, sehingga durasi pemakaian RC ini sangat cepat ya teman-teman, paling lama sampai 15 menit. Nah, sekarang akan coba kita upgrade dengan menggunakan baterai 18650 yang seperti ini teman-teman. Video ini juga pernah saya buat di video 1 tahun yang lalu ya, tentang bagaimana cara mengupgrade sebuah RC dengan memakai baterai 18650 yang seperti ini. Tegangan baterai yang sebelumnya itu di 4,8, sedangkan baterai 18650 di 4,2 volt ya teman-teman maksimumnya. Nah, apakah berpengaruh? Akan coba kita tes ya dengan memakai power supply. Kita set di tegangan 4,2 volt, karena maksimum tegangan baterai ini di 4,2 volt ya teman-teman. Nah, kita set power supply ini oke di 4,2 volt. Sekarang akan kita konekkan ke kutub input dari tegangan RC ini ya. Nah, yang merah ini positif, sedangkan yang jack banana yang hitam itu nanti yang negatif ya teman-teman. Nah, di sini yang positif. Oke, kita usahakan jangan sampai terbalik. Nah, di sini yang negatif. Sekarang akan saya tunjukkan kepada teman-teman apakah berpengaruh ya kalau kita buat nanti tegangan RC ini di 4,2 volt. Saya rasa tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Oke, kita hidupkan. Nah, lampu indikator dari RC ini telah menyala ya teman-teman. Kemudian kita konekkan ke remote-nya dan kita putar bannya ya. 1, 2, 3. Nah, putaran ban dari RC ini tetap kencang ya teman-teman. Tidak begitu pengaruh kalau kita set nanti tegangannya di 4,2 volt ya. Nah, jadi memang terbukti kalau kita pakai nanti baterai 18650 bisa kompatibel untuk RC Crawler ini teman-teman. Nah, sekarang kita lepaskan dan akan coba kita set ya tempatnya di sini. Pasti di antara teman-teman di dalam hatinya ada yang bertanya kenapa harus memakai baterai 18650 ya. Nah, karena baterai 18650 ini teman-teman kapasitasnya itu besar ya. Bisa sampai 2000 sampai 3000 mAh teman-teman. Jadi durasi masa pakai RC ini bisa lama dipakai anak-anak kita teman-teman. Bisa sampai 30 menit bahkan lebih ya teman-teman. Untuk masa pakai satu kali penchargeran ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali kemari teman-teman. Ini ada masalah lagi ya. Untuk ruang space baterai 18650 ini tidak masuk atau tidak muat di tempatnya ini teman-teman. Sekarang akan coba kita akalin, akan kita rancang ya nanti untuk baterai 18650. Sedangkan kabel ini akan saya copot. Kabel yang pertama ini, yang merah dan putih ini adalah untuk motor pemutar bannya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang kabel merah dan putih ini adalah untuk penggerak maju dan mundur roda depan ya. Sedangkan yang ini penggerak roda belakang. Dan yang ini, yang hitam ini kutub untuk negatif dan positif dari baterai ya teman-teman. Oke, sekarang akan coba kita buka ya. Kita lepas. Bagi teman-teman yang baru pemula untuk mengerjakan ini, silahkan dipoto-foto terlebih dahulu agar nanti pemasangannya kembali tidak susah ya teman-teman. Nah, ini board PCB-nya kita letakkan dulu di sini ya.
biar aman. Nah, sekarang akan coba kita rancang bagaimana biar bisa duduk ya baterai 18650-nya di sini teman-teman. Dan hasilnya setelah saya buat seperti ini teman-teman. Nah, sudah saya koak ya, pakai cutter saya panaskan. Ini dia covernya. Dan covernya itu, sisa covernya tidak kita buang ya teman-teman. Kita tes dulu baterai 18650-nya seperti ini. Dan akan kita lem, nanti kita gunakan lagi covernya yang tadi yang kita potong ya. Nah, kita buat dulu seperti ini ya. Karena dia tutup cover yang aslinya ini, kalau kita tidak buat, kita lubangin, dia tidak muat teman-teman. Sedangkan ini setelah kita lubangin sudah muat ya, tertutup dengan rapi. Nah, seperti ini dia, mantap ya. Oke, kalau teman-teman rasa sudah cakep, sudah mantap, sudah rata, tutup yang luarnya. Sekarang akan bisa kita timpa seperti ini lagi ya teman-teman. Nah, kita tutup lagi baterainya itu dengan menggunakan lem. Terserah teman-teman pakai lem apa. Kalau saya pakai lem bakar nanti ya, akan saya buat di atasnya ini. Kemudian setelah lengket, nanti board PCB-nya ini bisa kita pasangkan lagi di covernya itu teman-teman. Sekarang akan coba saya lem pakai lem bakar warna hitam ini ya teman-teman. Dan videonya saya percepat. Dan setelah kering, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, cukup rapi ya. Oke, sudah lengket, sudah kering. Sekarang akan coba kita dudukkan lagi baterai 18650-nya. Nah, ini dia dua pieces, kita buat nanti kita rangkai secara paralel ya teman-teman. Jadi voltasenya itu tetap di 4,2 volt maksimumnya ya. Nah, kita set seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya jamin tutup cover penutupnya nanti itu bisa tertutup dengan rapat ya teman-teman. Sekarang kita beralih kemari. Kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel di sini teman-teman ya, agar kelihatan baik ya dari sebelumnya. Nah, ini kita pasangkan kembali. Nah, tidak untuk RC yang seperti ini saja teman-teman, ini berlaku untuk RC-RC yang lainnya. Mana tahu teman-teman memiliki RC yang berbeda dengan ini, dan silahkan di upgrade ya untuk baterainya, sehingga masa pakai durasi RC-nya bisa lama ya teman-teman, dan anak-anak kita itu puas untuk memakainya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita pastikan dia kembali normal ya suspensinya, dan tidak ada baut yang tertinggal. Nah, ini dia yang terakhir akan kita pasangkan dan akan kita ketatkan ya. Selanjutnya kita beralih ke board PCB ini teman-teman. Akan kita solder kembali pin-pin dari kabel-kabelnya ini teman-teman. Yang pertama akan saya solder di pin yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pin untuk pemutar roda belakang ya, yang ditandai dengan kabel warna merah itu yang positif dan yang putih itu negatif. Langsung disolder aja seperti ini teman-teman. Nah, minimal teman-teman memiliki satu alat solder seperti ini di rumah ya, sehingga teman-teman bisa merancangnya atau mengupgrade RC teman-teman di rumahnya. Nah, ini untuk kabel belok kiri dan kanan dari roda depan ya teman-teman. Sedangkan yang ini adalah untuk penggerak roda depan maju dan mundur ya. Nah, kita rekatkan di sini negatif dan positif. Oke, mantap, sangat gampang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah untuk kutub negatif dan positif dari power supply ya, dari supply baterai teman-teman, maksudnya ground adalah negatif dan VCC adalah positif. Oke, gampang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai semua, kita pastikan tidak ada yang tertinggal satu baterai pun, satu kabel pun. Sekarang akan kita pasangkan bodi atasnya ini ya, bodi rumahnya ini, dan kita baut ya teman-teman. Setelah selesai di perbodian, sekarang kita beralih ke baterai 18650. Akan kita hubungkan dulu ya secara paralel baterai satu dengan baterai satunya lagi. Kita pakai dua pieces seperti ini teman-teman. Cara mensoldernya itu negatif kita hubungkan negatif, positif kita hubungkan positif ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Sangat gampang ya teman-teman. Sekarang akan coba kita buat soket female-nya yang kita ambil dari bekas baterai yang lama ya teman-teman. Nah, caranya kita kupas saja seperti ini plastiknya, dan kita solder ya. Kita ambil soket yang lama, kemudian kita hubungkan yang negatif itu kabel warna hitam, dan positif itu kabel warna merah ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau safety lagi, silahkan diisolasi ya, pakai isolasi warna hitam, isolasi kabel. Kalau saya seperti ini saja untuk sebagai contoh kepada teman-teman ya. Sekarang teman-teman, bagaimana cara pencasannya? Kita pakai modul charger teman-teman. Bisa teman-teman pakai modul charger yang seperti ini, TP4056, yang sudah ada BMS-nya dengan kapasitas maksimum charger di 1 ampere ya. Tapi kalau saya tidak memakai ini lagi teman-teman, saya akan tunjukkan modul charger yang terbaru yang seperti ini teman-teman. Nah, ini dia modul charger
baterai lithium 18650 yang terbaru teman-teman. Mengapa saya pakai yang seperti ini? Karena ini lebih cepat penchargeran baterainya ya teman-teman, di maksimum 3 ampere ya, seperti ini teman-teman. Nah mantap ya. Bagi teman-teman yang mau order modul charger ini, silahkan klik link deskripsi yang saya terapkan nanti di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah cara pemakaiannya seperti ini. Soket yang jantan seperti ini teman-teman. Ini sisa-sisa pemakaian yang lalu ya. Saya pasangkan, kita pasangkan di sini ya. Yang negatif itu warna hitam dan yang positif itu warna merah teman-teman. Nah seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. Nah teman-teman harus memiliki soket yang jantan satu lagi ya. Setelah selesai kita solder, teman-teman harus memiliki modul charger atau kepala charger yang kompatibel juga ya. Misalnya seperti ini, saya memiliki kepala charger di 33 watt ya teman-teman, dengan kapasitas output charger ini di 3 ampere teman-teman. Ataupun teman-teman harus memiliki kepala charger yang maksimum di 2 ampere ya, sehingga modul charger yang terbaru ini bisa bekerja dengan maksimal ya. Sekarang akan coba kita tes, akan kita cokkan ke arus PLN ya teman-teman. Nah ini dia kepala chargernya, kita cokkan ke sebelah. Oke, setelah saya cokkan, nah muncul lampu indikator di modul charger ini warna merah teman-teman. Itu menandakan penchargeran lagi berlangsung ya ke baterai 18650. Setelah nanti selesai di charger, itu lampunya itu berubah warna ya teman-teman. Nah ini saya pegang-pegang, saya sentuh, tidak ada panas sedikit pun ya teman-teman. Jadi ini memang betul-betul kompatibel untuk mencharger baterai 18650. Nah setelah saya tunggu hampir lebih 2 jam ya teman-teman, indikatornya berubah menjadi warna oranye seperti ini ya. Jadi menandakan dia sudah full charge ya teman-teman. Sedangkan kalau kita memakai modul charger yang lama TP4056 yang 1 ampere itu bisa sampai berdurasi 5-6 jam ya teman-teman, untuk 2 pieces baterai yang seperti ini. Nah kita copot dan kita pakai baterainya di mobil RC yang telah kita rombak tadi ya, tempat baterainya. Nah kita masukkan seperti ini teman-teman. Oke, set. Oke, agak kita tekan-tekan ya. Nah seperti ini. Kalau kita nyatakan kita rasa sudah rata dia baterainya, kita pasang soket jantan dan betinanya, kita satukan seperti ini. Kemudian setelah menyatu soketnya, kita tutup covernya ya teman-teman. Kabelnya kita rapikan dulu, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup pakai covernya. Apakah dia tertutup dengan sempurna? Oke, harus ditekan ya. Nah sekarang kita baut ya, agar dia tidak copot. Dan akan kita coba mainkan dengan anak saya teman-teman. Oke, lampu indikatornya hidup ya. Dan kita tes terlebih dahulu pakai remote ini. Set. Oke, mantap ya teman-teman. Dan kita ke ruangan sebelah. Nah sekarang akan coba kita mainkan. Remote-nya dipegang oleh anak saya teman-teman. Setelah kita ganti baterainya 18650 di tegangan 4,2 volt, hasilnya seperti ini. Tetap lancar-lancar saya teman-teman, tetap kencang ya, tidak ada perubahan yang signifikan di tegangan sebelumnya di 4,8 volt. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa menjadikan RC anak-anak teman-teman di rumah menjadi durasinya lama ya dipakai. Oke, jika video ini bermanfaat teman-teman, silahkan bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya, agar saya terus berupaya menciptakan video-video yang berkenan, yang menarik, dan tentunya bagi teman-teman sekalian di rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa kalau ingin membeli modul charger yang seperti tadi, silahkan klik tombol deskripsi, saya terapkan link pembeliannya di situ teman-teman. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.